Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ramdan Awali, NIM 22301117110404 sebagai guru di SMP Negeri 11 Kota Tangerang sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi pada mata pelajaran PPKN kelas 8 yaitu tentang semangat dan komitmen kebangsaan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Baik. Hari ini hari apa? Tahun apa sekarang? 13. Ya, 13 Juni 2023. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran selanjutnya yaitu tentang mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan di buku paket halaman 141. Sebelumnya kita udah belajar tentang apa? Iya. Nah, sebelum kita belajar hari ini, saya absen dulu ya. Ini kayaknya masuk semua gak nih? Ada yang nggak masuk? Siapa? Ilham sama Keisha. Ilham kemana? Sakit. Keisha? Oh ya. Ya, kita doakan yang sakit semoga diberikan kesehatan kembali dan bisa ikut belajar bareng-bareng kita di sini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini berdoa dulu dipimpin sama Ali. Silakan Ali. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari bisa mendapatkan hasil. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Kita bersama masuk materi, ini ada video, diperhatikan dulu video ini. Bersatu membangun negeri ada yang dikirim ibarat bendera di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Sedang lihat video ada seorang siswa bernama Joni Kala, di mana siswa SMPN 1 Silawan Desa di Motain Valley, Nusa Tenggara Timur atau Besar Indonesia dan Timor Leste spontan keluar dari barisan dan memanjat tiang karena tali benderanya yang terputus. Bisa berarti Joni berupaya menyambung tali bendera yang putus tersebut agar bendera sang merah putih bisa berkibar. Nah, video ini direkam oleh Ika Silalahi, yakni pegawai Kementerian Luar Negeri yang saat itu sedang bertugas di perbatasan Timor Leste.
tersebut sesuai dengan materi kita kali ini, yaitu tentang mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, tadi si Joni tadi dia sudah menunjukkan bahwa dia memiliki semangat, semangat kebangsaan pada saat proses 17 Agustus dan bendera ingin dinaikkan. Ternyata talinya putus, ya, tanpa disuruh, tanpa diminta, tiba-tiba ada anak tadi langsung keluar dari barisan, kemudian langsung naik tiap bendera dan mengambil tali yang tadi putus, dan akhirnya benderanya bisa dinaikkan dengan sempurna. Ya, itu bisa menjadi contoh bagi kita untuk tetap semangat dalam adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, ya, setelah kita mempelajari pelajaran hari ini adalah yang pertama, bersyukur atas keberadaan semangat dan komitmen kebangsaan secara kolektif untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, bersedia bekerja sama sebagai upaya meneladani semangat dan komitmen kebangsaan. Kemudian yang ketiga yaitu diharapkan bisa memecahkan permasalahan aktual terkait semangat dan komitmen kebangsaan. Dia akan ditimbulkan masalah yang ada di negara kita dan kalian membantu untuk mencari solusinya, gitu, ya. Nah, model pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu problem based learning, artinya belajar berbasis masalah. Ya, yang pertama adalah orientasi pada masalah. Jadi dikasih tahu masalahnya dulu apa. Kemudian pengaturan belajar di sini artinya nanti siapa yang kasih tunjuk siapa yang bagian nulis, siapa yang cari informasi dan lain-lain. Kemudian selanjutnya menyelidiki individu dan kelompok. Dan keempat, mengembangkan, menyanyikan hasil karya, dan itu yang terakhir adalah presentasi, kemudian tanya jawab antara kelompok satu dan kelompok lain. Selanjutnya, oke, ini dia. Ibarat mahasiswa, pemerintah dalam menjalani tugas negaranya juga dapat nilai IPK. Dan yang paling gampang ketebak, nilai-nilai sering jeblok bagi negara kita, Indonesia. Bahkan di pemilu nanti nyatanya masih banyak para mantan, bukan mantan yang itu, tapi mantan koruptor yang bisa tetap jadi calon lagi di pemilu nanti. Ada apa dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah seburuk itu gara-gara korupsi? Faktanya Indonesia itu sebenarnya nggak bobrok-bobrok banget, karena kita itu ternyata berprestasi ranking 3, tetapi sebagai negara terkorupsi se-ASEAN atau sekitar peringkat 90 sedunia. Kita bisa punya prestasi hebat itu karena Indonesia sayangnya bisa kehilangan uang triliunan tiap tahunnya cuma gara-gara korupsi. Mungkin sebagian besar dari kita melihat kasus korupsi itu kayak nonton infotainment, dan kita nggak rasain dampaknya secara langsung. Tapi duit sebanyak itu kalau dihitung-hitung bisa bantu biayain puluhan ribu anak bisa sekolah dari SD sampai mereka lulus sarjana. Nah, kalau dibiarin negara kita bisa aja bernasib sama dengan Brazil sekarang yang mengalami krisis besar, Pak. Salah satu faktor pendukungnya adalah terungkapnya kasus korupsi terbesar dalam sejarah di Brazil yang bikin sampai hampir dari sepertiga kabinet presiden diselidikin sama KPK Brazil, mengakibatkan 13.000 orang di PHK dan berimbas secara ekonomi hingga ke 7 negara tetangganya. Dan tentunya selain Brazil, banyak juga negara yang budaya korupsinya udah top banget yang juga akhirnya mengakibatkan perekonomian negara mereka pun jadi terhambat. Oke, tapi gimana cara ngatasin korupsi ini? Meskipun kita nggak bisa ngilangin korupsi dengan cara kontrol populasi tikus di sebuah negara, tapi kalau ditanya gimana cara terbaik ngatasinnya, kita bisa contoh negara kayak Singapura dan Finlandia yang menanamkan nilai orang jujur itu pasti selalu menang di sistem pendidikannya.
Bahkan contoh lain kayak Hongkong, mereka itu mendorong banget warganya untuk bisa nyium bau-bau tindakan korupsi dan ngajarin gimana cara ngelaporin. Mungkin itu langkah kecil yang bisa dilakukan kita orang Indonesia untuk bisa angkat senjata sama musuh yang terlihat ini. Biar kita bisa bangun lebih banyak sekolah dan internet di pedesaan, nyelamatin orang yang terpaksa mati karena nggak bisa bayar perawatan, dan bisa bangun infrastruktur gak cuma di Jakarta, tapi juga bisa sampai di Papua. Ya, jadi daripada main salah-salahan, mending kita ikutan debat aja. Apa video yang tadi kamu lihat itu bisa kamu gambarkan itu tentang apa? Dia ngomongin apa? Jadi video yang saya teman itu tentang kebiasaan Indonesia untuk korupsi. Jadi banyak banget nih pemerintah orang-orang yang udah biasa korupsi. Karena kita ada di peringkat ketiga sampai negara dan peringkat ke-90 di seluruh dunia. Dan ini sebenarnya bisa mulai dikurangi untuk menerapkan seperti yang diterapkan di Singapura. Itu kalau prinsip orang jujur menang. Bahwa kejujuran itu penting ya, apalagi dilakukan oleh pejabat atau pemimpin negara. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan. Selanjutnya, ini kan secara umum ya. Nah, kita harus cek langsung apakah benar ya Indonesia ini banyak terjadi kasus korupsi. Kita bisa lihat di video ini. Silakan diisi. Menkominfo Joni G. Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1-5 bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Padahal pemerintah telah membuat rancangan anggaran sebesar 28 triliun rupiah untuk menjalankan proyek tersebut. Sebanyak 10 triliun rupiah diantaranya digelontorkan untuk membangun 1.200 tower BTS 4G dalam jangka waktu 2020 hingga 2021. Menko Polhukam Mahfud MD pun menyatakan 4.800 tower BTS 4G ini seharusnya rampung pada Maret 2023 lalu. Namun kenyataannya, hingga kini proyek tersebut belum dapat terselesaikan, bahkan 985 tower mangkrak atau tak selesai pengerjaannya. Tower BTS diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan layanan seluler untuk warga satu desa. Artinya, jika proyek ini berjalan sesuai rencana, tambahan 4.800 tower BTS akan membuat 2.400 desa di seluruh Indonesia yang selama ini tidak terjangkau layanan seluler jadi dapat menikmati koneksi internet. Menurut Alphonse, daerah yang mendapatkan layanan seluler juga akan meningkatkan perkembangan komunikasi dan ekonomi warganya. Misalnya, dari segi ekonomi digital atau akses ke layanan digital lainnya. Kemajuan tersebut hanya bisa tercapai jika pembangunan dijalankan sesuai rencana dan target 4.800 tower BTS 4G tercapai. Pada 2018, Kemkominfo sendiri pernah menyatakan bahwa masih banyak wilayah Indonesia kekurangan layanan seluler. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kemenkominfo, Anang Ahmad Latif menyebut masih ada sekitar 11% wilayah Indonesia yang belum terhubung sinyal seluler. Wilayah tersebut terdiri dari total 5.300 desa dengan 3.500 desa berada di Papua. Kasus korupsi yaitu tower BTS ya. Jadi pemerintah pernah merencanakan pembuatan tower di berbagai daerah, terutama daerah-daerah yang memang terpencil atau ke daerah yang memang belum ada akses atau susah mendapatkan akses internet. Nah, pemerintah berencana untuk membuat itu. Rencananya
bagus banget ya, itu sangat bagus karena sekarang dunianya digital ya, akses internet, apalagi kemarin kita sempat ada yang namanya sekolah daring. Kalau ya amit-amit ya kalau memang itu akan terjadi dan setiap daerah udah punya yang namanya tower ini, ya ini kan akan bagus banget. Tapi kenyataannya adalah lagi-lagi dana yang harusnya digunakan untuk pembuatan tower tersebut dikorupsi oleh menterinya sendiri ya, dengan jajarannya pasti di bawahnya. Lagi sampai sekarang masih proses sidangnya masih berlanjut. Nah, artinya kalau kegiatan ini berjalan, otomatis dampaknya bagi bangsa Indonesia sangat bagus banget, ya. Nah, kalau ininya gagal, Pak, kenapa sih misalnya korupsi seberapa berdampak sih bagi kita, bagi Indonesia? Ya sangat berdampak banget karena perkembangan Indonesia tuh bisa lebih lambat dibandingkan negara lain karena hal-hal seperti ini. Ya harusnya udah punya tower dari 2020 sampai 2021 rencananya, tapi nggak terjalan di 2023. Nggak jalan, berarti kemungkinannya kan harusnya udah punya jadi belum punya. Ya, terus mau bikin apa lagi juga sama, kalau punya di korupsi juga jadi kita terhambat perjalanan. Apapun bidangnya, transportasi kayak keamanan pertahanan atau yang lain-lain, kalau memang dananya yang diminta ya, itu kan kalau seperti ini kan dananya sudah diminta dari menteri, saya butuh sekian, disetujui, dikasih, malah digunakan untuk yang lain atau enggak diambil atau enggak dikorupsi lah. Itu akan berdampak bagi bangsa Indonesia. Perkembangan kita kalau ini dalam bidang kominfo atau enggak bidang telekomunikasi, jadi semakin terhambat. Oke, itu kasusnya atau itu masalahnya. Nah, tinggal nanti kelompok mendiskusikan. Ya. Sebelum masuk di situ, saya berikan materi dasar dulu, kalau diperhatikan. Nah, apa itu semangat dan komitmen kebangsaan? Ya, semangat dan komitmen kebangsaan. Semangat adalah tekad, ya, kemudian dan dorongan hati yang kuat untuk mencapai keinginan. Itu semangat. Kayak kalau dibilang, ayo semangat yuk. Tujuannya adalah, ayo kamu tuh pasti bisa, gitu maksudnya. Ya, makanya butuhnya semangat. Kalau ada, apalagi kalian muda-pemudi pelajar, kalau udah nggak semangat nih, wah itu kayaknya miris banget ya. Seumuran kalian nggak semangat, gimana nanti tuanya kan? Bahaya itu. Dia harus tetap semangat apapun yang terjadi. Yang kedua yaitu komitmen. Ya, semangat dan komitmen. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang memberi perhatian dan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu serta mendahulukan kepentingan bangsa negara dibandingkan kepentingan pribadi. Komitmen itu adalah ketika berniat untuk belajar ya berarti harus komitmennya seperti mungkin bangun tidur atau tidurnya cukup dan lain-lain. Komitmennya yang kamu jalankan kayak gimana? Bersungguh-sungguh, ada kalimat bersungguh-sungguhnya di situ. Ya, tapi kalau kita bahas ini, kita kan bahasnya tentang komitmen kebangsaan, berarti komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Ya, beda lagi kalau komitmennya yang lain. Ya, tentang apa? Selanjutnya, oke. Nah, apa itu semangat dan komitmen kebangsaan? Kalau kita gabungkan, semangat dan komitmen kebangsaan merupakan sikap dan perilaku seseorang yang memiliki dorongan hati yang kuat, ya. Kemudian bersungguh-sungguh melakukan sesuatu demi kemajuan kepentingan bangsa dan negara. Gitu ya. Jadi kalau komitmen dari semangat itu tekad, komitmen itu sungguh-sungguh. Tapi kalau komitmen kebangsaan ya bersungguh-sungguh untuk bangsa dan negara gitu aja contohnya. Nah, contohnya ya mengerjakan tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab, menjaga kelestarian ya lingkungan sekitar,
alam, kemudian mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. Ya, itu salah satu komitmen kebangsaan. Selanjutnya kita masuk ke sejarah sebelumnya ya. Ini dikat dulu nih. Selanjutnya ini merupakan tokoh-tokoh ya. Jadi ada beberapa tokoh pendiri negara yang memang sudah diakui bahwa beliau adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia, terutama pahlawan dalam berdirinya bangsa Indonesia. Ini ada Muhammad Hatta ya. Pada tahun sejarahnya pada tahun 1927 bergabung dengan Liga menentang ya imperialisme dan kolonialisme. Kemudian ada juga sempat diasingkan atau di pengasingan. Kemudian dalam pengasingan itu dia aktif menulis ya, menulis buku. Kemudian selanjutnya sering menghadiri ceramah politik dan lain-lain. Ada tokoh yang lain yaitu ada Muhammad Yamin. Ya, di sini ada Muhammad Yamin. Dia merupakan tokoh berwawasan yang luas. Ya, kemudian meskipun menerima pendidikan barat, namun beliau tidak lantas ke barat-baratan. Nah, ini penting nih, ya. Meskipun belajar bareng orang Belanda gitu ya, dan mendapatkan ilmu, misalnya belajarnya di luar negeri, tapi tidak kebawa ke semuanya. Jiwanya tetap jiwa bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah Haji Agus Salim. Ya. Ini merupakan tiga contoh tokoh yang memang memiliki semangat atau komitmen bagi bangsa dan negara. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk materinya. Selanjutnya dari kasus yang tadi, kalian duduk bersama kelompok ya, ini bisa duduk bersama kelompok masing-masing. Sudah ya, alhamdulillah sudah duduk bersama kelompok masing-masing. Nanti saya berikan lembar kerja. Ya, di sini sudah ada lembar kerja personality. Silakan diterima dulu lembar kerjanya. Nanti kalian bersama kelompok dari lembar kerja tersebut, kalian bersama kelompok mendiskusikan ya dari masalah yang tadi saya sudah singgung, sudah munculkan di layar. Mungkin bisa kita munculkan lagi kalau memang kita munculkan lagi. Ya, masalahnya adalah tentang pemimpin atau pejabat negara yang memang menyelewengkan uang negara, gitu ya, atau bahasa umumnya adalah korupsi. Pemimpin negara yang melakukan korupsi terhadap anggaran negara. Gitu ya. Kalian diskusikan apa aja yang diskusikan. Yang pertama adalah hal yang terjadi dari video tersebut. Ini sudah ya dijelaskan. Kemudian apa pendapat kelompok? Ya, pendapat kelompok terhadap masalah itu. Ya, menurut kelompok tuh bagaimana? Oh, ini nggak bagus Pak. Ini contoh yang sangat tidak baik. Nah, kalian jelasin, kasih ulasan, kasih uraikan alasan kalian kenapa kalian mau bilang, oh ini nggak bagus bagi masyarakat, oh ini nggak bagus bagi kita sebagai pemuda. Kenapa? Kasih tahu. Nomor 3, mengapa masih banyak kasus korupsi? Jelas ya, karena ini kasusnya baru. Ya, anggarannya anggaran tahun 2000, tapi kasusnya baru 2022. Ya. Kenapa masih banyak? Kalian mungkin bisa nanti cari buku atau searching. Kira-kira apa sih yang menyebab Indonesia tuh korupsinya nggak hilang-hilang? Silakan nanti dieksplor cari ya. Dan terakhir adalah setelah kalian udah dapatkan itu, menurut kelompok kalian langkahnya gimana? Upaya untuk memberantas itu menurut kelompok apa sih? Jadi kita punya masalah nih, ya. Saya kasih kalian untuk memecahkan atau enggak berupaya untuk memberikan solusi, ya, solusi yang baik untuk tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Oke, ya silakan
kelompok dikerjakan sama kelompok langsung di lembarnya aja ya, ini ada lembar di baliknya, karena langsung ditulis aja di sini untuk di presentasi ke depan. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, baik ya, waktunya udah selesai untuk diskusi, udah selesai mendiskusikan masalah yang tadi. Sudah dijawab ya di LKPD yang disiapkan. Sekarang waktunya kalian bersama kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Untuk yang pertama silakan kelompok 1, kelompoknya Laksita untuk maju ke depan. Dan pertanyaan atau tanggapan silakan langsung saja apabila sudah selesai kelompok 1 presentasikan. Yang lain mau menanggapi langsung angkat tangan saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi ini, kelompok 1 akan mempresentasikan terkait masalah korupsi. Dengan kami anggota yaitu Saya Laksita. Saya Amira. saya Derita Nurmelani. Saya Lydia Putri. Saya Yurika Anastasia. Baik, mari kita mulai pada permasalahan 1, yaitu hal yang terjadi pada gambar atau video yang tadi sudah kita tonton. Hal-hal yang terjadi pada video yang telah kita tonton adalah maraknya korupsi di Indonesia, di mana dalam video yang telah kita tonton terjadinya korupsi pada pembangunan BTS yang ditujukan untuk desa-desa di Indonesia yang kekurangan atau minim komunikasi tentang koneksi dan internet yang dilakukan oleh ex-Menteri Kominfo yaitu Johnny G. Plate. Baik, masuk ke nomor 2 yaitu tanggapan kelompok kami mengenai hal tersebut. Tanggapan kelompok kami adalah bahwa korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sangat berdampak buruk bagi negara. Karena selain memperlambat maju negara, korupsi berdampak di beberapa bidang. Pertama ada bidang ekonomi, kedua ada bidang sosial. Di bidang ekonomi contohnya adalah menurunnya pendapatan negara serta meningkatnya utang negara. Dan di bidang sosial yaitu menyebabkan kemiskinan dan berkurangnya kepercayaan masyarakat pada pejabat pemerintah. Baik, mari kita masuk ke faktor. Yaitu yang pertama adalah faktor ekonomi. Yaitu pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kehidupan oknum. Jadi adanya ketertarikan untuk mendapatkan gaji atau pendapatan yang lebih, yaitu munculnya sifat serakah yang ingin mendapatkan pendapatan lebih, yaitu maka terjadilah korupsi. Yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial yaitu rasa ingin selalu sama dengan lingkungan sosialnya. Jadi rasa ingin selalu sederajat dengan lingkungan sosialnya. Dan gaya hidup yang hedonis serta moral yang lemah cenderung akan melakukan perilaku yang melenceng serta adanya rasa serakah dan tidak mau puas. Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi antara lain meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen dan penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan upaya masyarakat untuk memberantas korupsi antara lain melaporkan tindakan pidana korupsi serta melakukan kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah. Sebelum kami tutup, ada yang ingin bertanya tidak?
Berdiri. Yang bertanya, berdiri. Pertanyaan dari aku, apabila kamu menjadi pemimpin negara nih misalnya, apa sih yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah korupsi yang dari kalian bahas? Oke, terima kasih kelompok 2 atas pertanyaan ini. Karena kami membahas tentang gaya hidup konsumtif atau hedonisme, maka apa yang kami lakukan itu yang pertama adalah memberikan pengetahuan bahwa hidup itu bukan hanya soal senang-senang. Jadi mereka lebih memikirkan tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya sebelum menghabiskan uang. Yang kedua adalah prinsip bahwa memperbaiki atau mengurangi self reward. Jadi banyak orang atau pemerintah yang berlindung di kata self reward, padahal mereka hanya ingin menghabiskan uang. Itu aja dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya, saya anggap cukup. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alisa Diantara. Saya Santa Mulyasenti. Saya Nabila Azhari. Saya Anissa Dwiandari. Ya, dikasih dulu. Kami dari kelompok 2 akan mengutarakan hasil diskusi kami tentang video yang sudah kita tonton sebelumnya. Yang pertama yang terjadi pada video tersebut adalah yaitu kasus korupsi dana tower BTS oleh Menteri Kominfo yang memakan dana sebesar 8 triliun. Yang rencananya dana tersebut akan digunakan untuk membangun tower BTS di daerah pedesaan agar warga di daerah pedesaan tersebut dapat mengakses internet guna memperjelas jalur komunikasi dari warga pedesaan. Yang nomor 2, apa pendapat kami terkait masalah tersebut? Mereka pendapat kami terkait masalah tersebut adalah korupsi adalah tindakan yang memberikan dampak yang sangat buruk bagi bangsa dan negara. Karena hal tersebut dapat menghambat atau memperlambat pembangunan infrastruktur negara. Yang ketiga, banyak sekali korupsi hal tersebut yaitu pengawasan dan penanganan yang kolektif yang membuat pelaku tidak jelas terhadap apa yang sudah mereka. Untuk pertanyaan keempat, menurut kalian apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat agar masalah serupa tidak terulang kembali? Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah seharusnya pemerintah lebih mendukung dalam memberantas korupsi di Indonesia. Masyarakat memantau kerja pejabat pemerintah dan melaporkan bila ada. Sekian yang kami sampaikan tentang apa pendapat kami tentang video yang tadi sudah kita tonton. Ada yang mau bertanya? Sebelumnya izinkan saya bertanya, apabila salah satu dari kalian ada yang menjadi pemimpin negara, apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi masalah korupsi tersebut? Pertanyaannya bagus ya. Jadi aku bantu jawab ya. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kelompok 2. Jadi kalau misalkan saya yang menjadi pemimpin dari negara ini, kalau untuk memberantas korupsi itu tuh sebaiknya menurut saya akan memperkuat penegak hukum di Indonesia seperti KPK, polisi, kejaksaan, dan lain agar penanganan terhadap kasus di Indonesia, agar penanganan kasus korupsi di Indonesia itu lebih diperhatikan. Lalu saya akan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku agar dia itu jerah dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Nah, pemberian sanksi seberat-beratnya ini juga dapat memberikan peringatan kepada orang-orang agar tidak melakukan korupsi ini. Lalu yang terakhir menurut saya dengan cara mengambil alih semua kekayaan pelaku dan dikembalikan kekayaannya kepada negara. Sekian yang
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah tugas selesai kerjakan, tolong yang sudah saya berikan dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu dengan bab selanjutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.